Hai, berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas pelajaran matematika, yaitu tentang operasi hitung campuran. Selamat belajar dan tetap semangat! Operasi hitung campuran. Sebelum kita melakukan operasi hitung campuran pada suatu bilangan, kita harus mengetahui dulu apa saja aturan operasi hitung campuran. Yang pertama adalah operasi yang berada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah dahulukan bilangan berpangkat apabila dalam suatu operasi bilangan ada bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, dahulukan perkalian atau pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, maka kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Lalu yang kelima, jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, dikerjakan berurutan dari kiri ke kanan juga. Secara sederhana, yang perlu kita ingat adalah jika dalam suatu operasi bilangan campuran itu ada beberapa operasi, maka yang harus kita utamakan atau kita dahulukan adalah dalam kurung. Kemudian setelah itu bilangan berpangkat, lalu perkalian atau pembagian, dan barulah penjumlahan atau pengurangan. Untuk lebih jelasnya, kita mulai dari contoh soal. Contoh yang pertama adalah 40 dibagi buka kurung 10 dikurang 5 tutup kurung. Maka kita selesaikan dulu di mana aturannya adalah yang diutamakan yang di dalam kurung. Maka kita hitung terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu 10 dikurang 5. Kemudian di sini kita tulis walaupun yang kita hitung yang di dalam kurung, namun letaknya tidak boleh berpindah. Jadi 10 dikurang 5 itu tetap berada di belakang pembagian ini. Jadi selanjutnya di sini kita tulis 5, kemudian 40 dibagi, kita tulis lagi. Nah, setelah itu baru kita hitung kembali 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 8. Untuk soal yang kedua adalah kurung buka 60 dikurang 10 kurung tutup dibagi kurung buka 10 dikurang 5 kurung tutup. Kita ingat kembali aturannya adalah kita utamakan yang ada di dalam kurung. Maka selanjutnya 60 dikurang 10 adalah 50 dibagi 10 dikurang 5, 5. Setelah itu baru kita operasikan 50 dibagi 5 sama dengan 10. Contoh yang ketiga adalah 20 ditambah 5 dikali 8. Ingat aturan dalam penjumlahan campuran bahwa perkalian atau pembagian harus dihitung terlebih dahulu sebelum penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu 5 dikali 8 yaitu 40. Kemudian kita tulis di sini 20 ditambah. Jadi 20 ditambah 40 sama dengan 60. Contoh yang keempat adalah 450 ditambah 625 dibagi 25 dikurangi 75.
Kita kembali ingat aturannya bahwa perkalian atau pembagian harus dihitung terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu 625 dibagi 25 yaitu hasilnya 25. Kemudian kita tulis di bawahnya 450 ditambah hasil dari 625 dibagi 25 yaitu 25 dikurangi 75. Kita ingat bahwa jika ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi, maka kita dahulukan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi selanjutnya 450 kita tambah terlebih dahulu dengan 25, yaitu 475 dikurangi 75. Jadi hasil akhirnya adalah 400. Yang perlu kita ingat bahwa operasi hitung campuran merupakan operasi hitung yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam operasi hitung campuran ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mendahulukan operasi hitung yang berada di dalam kurung. Kemudian, bilangan berpangkat. Selanjutnya adalah perkalian atau pembagian, dan apabila ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan secara berurutan yaitu dari kiri ke kanan. Begitu juga pada penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan secara berurutan dari kiri ke kanan. Dalam menyelesaikan perhitungan matematika, kita dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung agar lebih mudah. Adapun sifat-sifat operasi hitung campuran dibagi menjadi 3, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif ini menghasilkan hasil yang sama walaupun letak bilangan yang dihitung saling ditukarkan. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Contoh sifat komutatif pada penjumlahan adalah 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1, yaitu 3. Kemudian, contoh komutatif pada perkalian adalah 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif yaitu sifat yang menggunakan bantuan pengelompokan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokannya ditukarkan, hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif berfungsi untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Pada sifat distributif menghasilkan perhitungan yang lebih panjang. Namun, cara ini dapat mempermudah perhitungan soal-soal yang lebih rumit. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.